Aduh, hari ini cuacanya sangat panas ya. Tidak juga kok, soalnya hari ini aku memakai baju berwarna putih. Memangnya apa hubungannya warna baju dengan panas? Ada dong, saat kamu memakai baju berwarna hitam, maka bajumu akan menyerap panas lebih banyak dari baju berwarna putih. Apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada perpindahan kalor terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Sebagai bentuk energi, dalam sistem internasional, kalor mempunyai satuan joule atau ditulis dengan huruf J besar. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Tubuh manusia mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kita sedang kedinginan, kita akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas, jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda. Yang pertama adalah massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Yang kedua ada jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda tersebut. Dan yang terakhir adalah kenaikan suhu benda itu sendiri. Semakin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan akan semakin besar pula. Jika dirumuskan secara matematis dapat ditulis, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan massa dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu. Atau dapat dilambangkan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Perubahan jumlah kalor dalam suatu benda akan mempengaruhi perubahan wujud benda. Benda akan berubah wujud jika benda tersebut menerima atau melepaskan kalor. Perubahan wujud yang terjadi jika benda melepas kalor adalah mengembun, membeku, dan menghablur. Perubahan wujud benda jika benda tersebut memerlukan kalor atau menerima kalor adalah menguap, melebur, dan menyublim. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa manusia berkeringat? Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat manusia beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh manusia memberi perintah agar tubuh berkeringat.
Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh manusia, sehingga tubuh manusia yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Mengapa saat kedinginan kita akan cepat merasa lapar? Pada saat kita kedinginan, kita akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuh kita akan bergerak cepat. Gerak tubuh kita ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Pada saat kedinginan, kita akan cepat merasa lapar. Teknologi pendingin sederhana. Kita pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam, kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara alami, air di kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibandingkan dengan tanpa kolam. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, teh yang panas itu bersentuhan dengan gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiahnya sih dapat dikatakan kalau benda yang dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda menerima panas dengan waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Hal itu bergantung pada jenis bahannya. Bahan penghantar panas dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan buruk. Contoh konduktor yaitu timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Contoh isolator yaitu air, bata, kayu, styrofoam, kaca, dan udara. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Namun, lama-kelamaan, air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Karena itulah udara di daratan bergerak menuju ke lautan. Dan udara lautan berpindah ke daratan, maka terjadilah angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari di pesisir. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara di daratan. Maka terjadilah angin darat. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi adalah
perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah, kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian berwarna hitam dan putih, maka pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian berwarna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan kedua yaitu suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ingat, kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Itulah mengapa es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Keadaan ketiga yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya.